Perkenalkan, kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Nafik Kristiani dengan NIM P300-200-184, 2. Retno Erlina dengan NIM P300-200-209, 3. Arlinda Opi dengan NIM P300-200-213. Apa itu mudharabah? Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak. Pihak pertama yaitu shahibul mal, orang yang menyediakan seluruh modal. Yang kedua yaitu pihak mudharib atau biasa disebut sebagai pengelola. Rukun dan syarat mudharabah. Shahibul mal dan mudharib harus memahami hukum. Kedua belah pihak harus paham hukum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak cakap terhadap hukum, maka dikhawatirkan akan yang dilakukan tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sikat atau ijab qabul. Sikat atau ijab qabul harus dinyatakan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. 3. Modal. Terkait dengan modal, ia haruslah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh shahibul mal kepada mudharib. Landasan akad mudharabah. Yang pertama, Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-1. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan 278. Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah. Keuntungan mudharabah. Yang pertama, keuntungan bagi kedua belah pihak dan tidak dibolehkan diisyaratkan untuk satu pihak. 2. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan akad. 3. Shahibul mal menanggung semua kerugian kecuali akibat kesalahan mudharib yang disengaja, kelalaian, atau melanggar kontrak. Kegiatan usaha oleh mudharib. Yang pertama, mudharib memiliki hak untuk menjalankan usaha tanpa campur tangan shahibul mal. Dan yang kedua, shahibul mal tidak boleh mempersulit mudharib yang dapat menghalangi mencari keuntungan. Dan yang ketiga, mudharib tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam dalam kegiatan mudharabah. Selanjutnya, jenis-jenis akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah muqayyadah. Pemilik dana atau shahibul mal memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja atau mengintervensi bisnis yang berjalan agar berhasil dan sesuai dengan tujuan bisnis yang telah disepakati antar kedua belah pihak. Yang kedua, mudharib mutlaqah. Lain halnya dengan mudharabah muqayyadah, yang mana shahibul mal memiliki hak untuk intervensi bisnis. Pada mudharabah mutlaqah, si shahibul mal tidak memiliki hak untuk mengatur bisnis si pengusaha. Berikut ini adalah skema mudharabah pada transaksi perbankan. Pada gambar tersebut menjelaskan yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Yang kedua, bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu. Selanjutnya, ketika akad berlangsung telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. Kemudian, jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh bank. Dan yang terakhir, setelah proses usaha berjalan lalu keuntungan dibagi sesuai ketentuan nisbah. Selain itu, nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank atau shahibul mal. Selanjutnya, skema mudharabah sederhana. Penjelasannya, yang pertama, shahibul mal, pemilik dana, menyerahkan uang yang ia miliki sebagai modal dan mudharib, pengusaha menerima uang tersebut sehingga terbentuk akad mudharabah. Yang kedua, dari dana yang sudah diterima oleh mudharib, maka dijalankan dalam bentuk proyek usaha. Yang ketiga, ketika usaha tersebut berjalan, maka keuntungan dari usaha tersebut harus dibagikan kepada kedua belah pihak, yaitu shahibul mal dan mudharib.
Apabila proyek tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Namun, bila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung penuh oleh Syaibul Mal. Yang keempat, pembagian keuntungan atau kerugian kepada kedua belah pihak. Selanjutnya, kasus skema mudharabah pada perbankan. Contohnya, Askia menabung uangnya ke Bank A sebesar 10 juta dengan nisbah bagi hasil 20% untuk Askia dan 80% untuk bank. Di sisi lain, Santoso merupakan pengusaha ternak sapi. Untuk mengembangkan bisnisnya, ia butuh modal tambahan. Ia datang kepada salah satu bank syariah, sebut saja Bank A, untuk mendapatkan tambahan modal. Pada awal akad, mereka akan menentukan nisbah bagi hasil dari keuntungan si Santosa. Misal, nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 60% untuk Santoso dan 40% untuk Bank A. Maka, Santoso mulai menuai keuntungan dari bisnisnya. Misal keuntungannya adalah 10 juta, maka 6 juta, 60% kali 10 juta untuk si Santoso, dan 4 juta, 40% kali 10 juta untuk Bank A. Selanjutnya, dampak terhadap tabungan mudharabah Askia, misal rata-rata saldo Bank A untuk tabungan mudharabah dibagi 1 miliar. Rumusnya, saldo yang dimiliki Askia kali keuntungan Bank A kali 20% atau saldo rata-rata tabungan mudharabah di Bank A sama dengan 10 juta kali 4 juta kali 20% dibagi 1 miliar sama dengan 8.000. Sehingga Askia akan bertambah saldo tabungan mudharabah sebesar 8.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.